Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Tiasnika dengan NIM 2018-53069, Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah pada pertemuan kelima yang membahas tentang COVID. Kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. Berikut presentasinya. Pada materi COVID atau kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. COVID dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi pada proses. Secara praktis, COVID dijadikan suatu standar panduan untuk membantu mengelola suatu organisasi mencapai tujuannya dengan memanfaatkan TI. Selanjutnya, COVID juga memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Lalu, siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi, yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Di sini ada sejarah COVID. COVID mungkin berdiri atau baru muncul itu sejak tahun 1996. Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Di sini ada 5 versi COVID yang sudah diterbitkan dari zaman pertama kali muncul sampai sekarang saat ini. Yaitu versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, versi kedua tahun 1998, versi ketiga 3.0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005, lalu COVID 4.1 tahun 2007, dan sampai saat ini masih memakai COVID versi 5 tahun 2011. COVID juga sebuah kerangka kontrol TI. Di sini ada COVID juga memiliki visi dan misi. Visi COVID sendiri itu sebagai modal untuk penguasaan IT. Sedangkan misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework, how do they relate? Bagaimana hubungan mereka? Di sini ada IT research, IT proses, lalu proses requirement.
IT resource terdiri dari data, information system, teknologi, facilities, human resource. Sedangkan IT proses yang meliputi plan and organize atau perencanaan dan organisasi. Ada acquire and implement atau pengadaan dan implementasi. Lalu ada deliver and support atau pengantaran dan dukungan. Yang terakhir ada monitor dan evaluasi. Setelah itu lalu pada proses business requirement. Di sini meliputi beberapa, yaitu efektivitas, efisiensi, rahasia atau confidentiality, integritas, availability itu ketersediaan, ada compliance pemenuhan, information reliability atau kehandalan informasi. Nah, ini hubungannya pada selanjutnya itu tersedia sumber daya IT itu pada IT resource. Bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan itu pada IT proses. Sedangkan apa stakeholder harapan dari IT itu pada business requirement. Di sini COPI terdiri dari 4 domain. Domain pertama yaitu planning and organization, ada acquisition dan implementasi, ada delivery and support, dan yang terakhir itu monitoring and evaluation. Yang pertama ada plan and organisasi, perencanaan dan pengorganisasian. Perencanaan dan pengorganisasian itu memiliki topik yang meliputi strategi dan taktik, merencanakan visi, organisasi dan infrastruktur. Nah, di sini ada sebuah question, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT? Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur? Dan apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Nah, pertanyaan tersebut sudah menjawab pada plan and organisasi. Domain yang kedua yaitu acquire and implement, itu pengadaan dan implementasi, yang memiliki topik IT solution, dan ada lagi itu perubahan dan pemeliharaan. Questionnya itu apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis? Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran? Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik? Dan terakhir, apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan? Nah, itu yang bisa menjawab pada domain pengadaan dan implementasi. Domain selanjutnya yaitu ada deliver and support, layanan dan dukungan, yang memiliki topik layanan, pengantaran, dan dukungan proses penyusunan dan pengolahan sistem aplikasi. Questionnya yaitu apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis? Apakah biaya IT dapat dioptimalkan? Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman? Dan terakhir, apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya? Itu bisa dijawab oleh delivery and support, layanan dan dukungan. Lalu domain yang terakhir itu monitor and evaluate atau kontrol dan evaluasi, yang memiliki topik penilaian overtime, jaminan pengiriman, dua sistem pengendalian manajemen kesalahan, ada pengukuran pekerjaan. Questionnya cukup 2, dapatkan IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat? Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis
bisa beroperasi dengan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kerangka kerja atau framework COBIT itu memiliki 8 poin. Yang pertama, mengamankan aset sistem informasi. 2. Efektivitas sistem, efisiensi sistem, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. 5. Menjaga kerahasiaan. 6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. Dan yang 8, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal maupun eksternal organisasi atau entitas. Nah, di sini ada penjelasan dari kerangka kerja poin-poin tadi. Yang pertama tadi mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya. Itu harus dijaga dengan sistem pengadilan internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Nah, dengan demikian, sistem pengamanan aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. Efektivitas sistem informasi. Entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Nah, suatu sistem informasi itu dapat dikatakan efektif bila sistem informasi itu memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. Kerangka kerja selanjutnya 3 itu efisiensi sistem. Di sini efisiensi sistem itu menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas itu terbatas. Nah, jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability. Itu berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Makin sering terjadi gangguan atau sistem down, maka berarti tingkat ketersediaan itu sistemnya rendah. Nah, 5. Menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Itu menjelaskan fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Jadi itu sangat rahasia, pihak-pihak luar itu tidak bisa tahu. Keenam, ada meningkatkan kehandalan atau reliability, berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh, menjaga integritas data atau data integrity. Nah, integritas data itu salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti ada kelengkapan, ada kebenaran, dan keakuratan.
Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Bahkan entitas dapat menderita kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Kerangka kerja yang terakhir belum ya, ini masih menjaga integritas data. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah, nah ini faktor utamanya agar bisa menjaga, yaitu dengan melakukan makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambilan keputusan. Nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya, sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Yang terakhir, kerangka kerja terakhir itu menaati seluruh pelaturan dan aturan yang ada dan berlaku. Nah, menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan di luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah, guna memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan, entitas khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi lainnya. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang maksimal, mohon harap maklum. Kurang lebihnya seperti yang saya telah jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.